kenalin, nama saya Inaya Romania, NPM 1911080103, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam kelas F, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, video ini sebagaimana tugas ujian tengah semester mata kuliah pengembangan teknologi dan inovasi dalam bimbingan dan konseling. Baiklah, di sini Inaya akan menyampaikan beberapa materi mengenai pengembangan informasi dan inovasi dalam bimbingan konseling. Yang pertama itu ada pengertian dari bimbingan informasi dan inovasi itu apa saja. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian teknologi informasi. Merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memproses, manipulasi data dalam berbagai penyimpanan. Cara untuk menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi. Pribadi dalam bisnis dan pemerintahan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Adapun yang dimaksud inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, pembaruan, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Dapat diartikan bahwa inovasi adalah proses kreatif dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada. Inovasi guna mengembangkan operasi-operasi manajemen yang digunakan berbagai macam perusahaan. Baik, pembahasan yang kedua itu perkembangan teknologi inovasi dari awal peradaban sampai sekarang. Pada masa ini terjadinya kemajuan yang sangat berarti pada pendekatan teknologi informasi dan komunikasi yang menunjukkan ke perkembangan yang semakin modern. Kemudian pada tahun 1950, koran pertama di dunia mulai beredar di Eropa. Kemudian pada tahun 1455, Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak yang menggunakan plat huruf tersebut dari besi dalam bingkai yang terbuat dari kayu dan dapat diganti-ganti. Kemudian pada tahun 1714, Henry Mill di Inggris menciptakan mesin ketik. Ia memperoleh hak paten dan diakui sebagai pencipta ketik modern. Pada tahun 1837, Samuel Morse mengembangkan telegraf dan mode Morse bersama Sir William Cooke dan Sir Wallace Wheatstone yang dikirim secara elektronik pada jarak jauh menggunakan kabel. Selanjutnya pada tahun 1843 terciptanya jalur telegraf jarak jauh. Pada tahun 1861, Coleman Slurry menciptakan alat yang bernama kinetoskop yang berfungsi sebagai mesin pemutar silet pertama di dunia. Adapun yang ketiga itu ada urgensi teknologi informasi dalam bimbingan konseling, dan mengapa inovasi dalam layanan bimbingan dan konseling itu penting. Karena teknologi informasi komunikasi merupakan elektronik dalam elemen penting dalam kehidupan. Peran teknologi informasi pada aktivitas manusia pada saat ini memang begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan dan telah menyentuh layanan bimbingan dan konseling. Teknologi informasi dalam layanan bimbingan dan konseling masuk kepada dukungan sistem bimbingan konseling sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu, maksudnya pada siswa, dilaksanakan melalui berbagai macam layanan. Layanan tersebut pada zaman saat ini semakin berkembang. Tidak hanya dapat dilakukan dengan informasi yang ada. Tujuannya dalam teknologi informasi ini adalah tetap memberikan bimbingan dan konseling dengan cara-cara yang lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas tepat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dalam kode etik dalam bimbingan dan konseling itu sendiri. Bimbingan dan konseling berguna untuk
membantu peserta didik, baik secara individual atau maupun kelompok, mengenal permasalahan yang dihadapi agar terbentuk peserta didik yang mandiri dan bisa berkembang kreatif yang lebih baik dan inovatif. Selain itu, mengapa layanan bimbingan konseling terutama dari teknologi informasi itu mengapa penting? Karena dalam situasi ini memungkinkan bahwa bisa dilakukan secara online, seperti dalam bentuk video call atau dengan WhatsApp dan lain-lain. Adapun yang keempat, baik pembahasan yang keempat yaitu bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap perkembangan bimbingan dan konseling. Nah, teknologi informasi dalam bimbingan konseling digunakan sebagai sarana untuk memproses, dan menyimpan serta memperluaskan informasi perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih secara langsung mendukung proses pelayanan yang kreatif, menarik, dan inovatif. Dampak positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi informasi apa yang penting bagi tentunya bagi manusia untuk dikuasai. 5 penguasaan teknologi dan jenis layanan apa yang bisa digunakan dengan pemanfaatan teknologi tersebut. Nah, dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu hal yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Teknologi informasi dan komunikasi hal ini berperan penting dalam memberikan kemudahan kita dalam melakukan kegiatan, terlebih teknologi sekarang terus berkembang secara cepat setiap waktu. Namun di balik hal tersebut terdapat dampak positif dan negatif. Adapun dalam dampak positif teknologi informasi dan komunikasi, yang pertama itu ada dampak positifnya itu memberikan kemudahan bagi manusia untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Sekarang ini hanya dengan ponsel genggam yang kita miliki, kita dapat menghubungi orang lain yang berjarak jauh dalam waktu singkat, baik melalui suara, video call, WhatsApp, SMS, dan lain-lain, maupun pesan elektronik. Jika dibandingkan dengan dulu membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan tahun ke tahun untuk memberikan informasi dari orang yang jauhan. Yang kedua itu memudahkan dan mempercepat pencarian informasi untuk memenuhi kebutuhan ketika kita memerlukan informasi seperti materi untuk studi, informasi lalu lintas, restoran terdekat, belanja, dan berbagai hal dengan mudahnya kita cari, diakses melalui internet dalam waktu singkat, yang merupakan contoh teknologi informasi untuk mempermudahkan kita untuk mencari hal-hal yang kita butuhkan. Contoh yang terakhir itu membantu memberikan efisien waktu dan tepat bagi manusia. Komunikasi dan pertukaran informasi antara manusia saat ini dapat dilakukan tanpa harus bertemu tatap muka, karena dalam teknologi informasi ini yang berkembang dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan fitur yang ada sekarang seperti web phone, seperti video call, Zoom, dan lain-lain. Adapun dari dampak dari teknologi informasi antara lain yaitu seperti meningkatnya peredaran informasi palsu dan menyesatkan. Banyak banget kan di saat ini dalam penyampaian informasi itu ada pemalsuan, pembajakan, dan bisa merugikan manusia itu sendiri. Hal ini dikenal dengan hoax. Peredaran informasi palsu ini dapat mempengaruhi masyarakat secara negatif jika tidak ditanggapi secara baik, dan bahkan dapat merugikan pihak yang dicatat ke dalam informasi yang salah tersebut. Karena perbedaan informasi sangat cepat, hoax juga dapat dengan cepat tersebar, sehingga manusia perlu berhati-hati dalam mengaksesnya menggunakan informasi tersebut. Selain meningkatnya peredaran informasi palsu, itu ada peningkatan potensi bentrok dengan norma yang ada, karena luasnya informasi bentroknya dengan norma yang terjadi
dapat terjadi karena salah satu contohnya ada perbedaan bebas konten dewasa, konten yang dapat mengandung kejahatan atau kriminal pada pandangan gelap melalui internet, dan tentunya bisa berdampak kurang baik juga disaksikan oleh anak-anak di bawah umur. Nah, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi dampak negatif perkembangan teknologi saat ini yaitu dengan mempertimbangkan pemakaian, memberikan jarak, membatasi dengan alat komunikasi dalam pendidikan, khususnya untuk anak-anak di bawah umur yang masih memerlukan pengawasan ketika melakukan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi. Biasanya kalau anak-anak mengakses atau menggunakan informasi itu butuh pengawasan dari orang tua. Takutnya anak bisa mengakses atau melihat hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, tidak menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai media satu-satunya dalam proses pembelajaran, bisa secara langsung. Yang terakhir itu, pihak pendidik, baik guru maupun orang tua, memberikan pelajaran etik dalam berteknologi, menggunakan teknologi agar dapat menggunakan teknologi secara bijak, tetap mengingatkan etik dalam penggunaan teknologi informasi. Hal ini penting karena dalam hal ini memberikan pengawasan terhadap anak itu penting. Yang keenam, jenis teknologi yang penting bagi manusia untuk dikuasai. 5 penguasa teknologi dan jenis layanan apa yang bisa manfaat dalam teknologi. Dalam teknologi diciptakan untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seiring berjalannya waktu. Namun manusia berhasil membuat berbagai macam teknologi. Masing-masing teknologi memiliki peran dan manfaat sendiri. Adapun macam-macam teknologi sering digunakan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada teknologi transportasi, kedua teknologi informasi, ketiga teknologi komunikasi, keempat teknologi medis, kelima teknologi konstruksi. Adapun pembahasan yang terakhir itu apa komputer dan apa saja aplikasi dalam komputer yang harus dikuasai oleh konselor. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data. Menurut prosedur yang telah dirumuskan, komputer adalah suatu perangkat keras yang sangat berkaitan dengan teknologi. Komputer mampu membantu berbagai pekerjaan manusia. Berikut ini ada beberapa software yang perlu dikuasai. Yang pertama itu ada Microsoft Office, PDF Reader, ada Photoshop, dan aplikasi penggambar lainnya. Yang keempat, cloud storage dan software untuk manajemen email. Baiklah, itu sedikit penyampaian dari Inaya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Inaya kurang maksimal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.